rasanya bisa menemani waktu istirahat Anda kembali bersama kami di Community, sebuah tayangan yang mengangkat aktivitas kelompok orang yang memiliki hobi dan kegemaran yang sama. Ingin tahu komunitas apa di episode Community kali ini? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Community atau sebuah komunitas terbentuk atas dasar kesamaan dalam sebuah hobi atau kegiatan yang sama. Cakupan sebuah komunitas memiliki artian yang luas, tak hanya berdasarkan kesukaan atau hobi yang sama saja. Terkadang komunitas juga bisa terbentuk atas dasar keseruan dalam kebersamaan. Itasha secara harafiah dapat diartikan mobil yang tersakiti. Adalah sebuah istilah dalam bahasa Jepang untuk sebuah kegemaran otaku di mana seseorang menghiasi badan mobil mereka dengan tokoh fiktif dari anime atau manga maupun permainan video, khususnya permainan bishoujo atau eroge. Tokoh-tokoh ini didominasi oleh wanita moe. Hiasan yang digunakan umumnya berupa skema cat dan stiker. Selain itu juga ada sepeda motor yang dihias sedemikian rupa. Sedangkan untuk sepeda disebut dengan itachari. Itasha banyak dijumpai di tempat-tempat seperti Akihabara, Nipponbashi maupun Osu. Tada hitotsu no ibasho wo mamoru tame no risou ni todoku yo senobi shite ta hiri jibun ni muso wo tsuite kizukete ita kokoro anata to kotoba wo kawasu uchi ni kizuita nda. Itansha dan Itachari pun kini telah merambah ke Indonesia. Tak jarang di pagelaran kebudayaan Jepang tertentu, mobil-mobil Itasha tampak berceceran. Biasanya pemilik Itasha di Indonesia juga berkecimpung pada kegiatan di komunitas-komunitas cosplay ala Harajuku. Nah, kali ini kita akan mengupas komunitas ini di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bertempat di salah satu mall di Jatinegara, komunitas ini rutin mengadakan pertemuan tiap minggunya di sini. Selain berkumpul, mereka juga bertukar pikiran tentang konsep ide ke depan dan beberapa koleksi mereka. Seperti apa ya keseruannya? Halo Permisa Community, saya Jim Wardivan. Saya sekarang ada di Jakarta Experiment bersama anak-anak Itasha Indonesia. Itasha itu adalah suatu seni modifikasi kendaraan dengan bertemakan anime. Kalau ada yang mau tahu keseruannya, mari ikuti saya. Yang pertama kita akan bahas adalah koleksi beberapa kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita lihat satu pemilik mobil dari anggota komunitas Itasha ini menjelaskan koleksinya. Nama saya Nicholas. Saya memilih jenis stiker Itasha ini karena saya memang memiliki hobi
anime Jepang, yaitu kartun animasi Jepang. Saya lebih memilih ini dibandingkan stiker-stiker lain seperti tribal, mural atau apapun yang lainnya karena memang saya menyukai Itasha. Karakter yang saya pilih ini dia bernama Inori Yuzuriha. Dia berasal dari kartun Jepang bernama Guilty Crown. Saya memilih karakter ini karena dia menurut saya cantik. Dia memang bisa memiliki kemampuan untuk bernyanyi juga. Dia termasuk mengikuti grup band di anime itu sendiri. Saya memilih pola-pola seperti ini karena memang saya memilih tipe-tipe pola abstrak gitu. Karena memang menyukai karena memang perilaku dia seperti abstrak, tidak bisa ditebak oleh orang lain. Lalu saya bergabung di komunitas ini. Awalnya saya iseng membuka halaman Facebook komunitas ini, Itasha Indonesia. Saya tertarik bergabung. Saya kebetulan diajak juga bergabung pada event ulang tahun Itasha Indonesia yang pertama. Saya bertanya-tanya, mereka juga anak-anaknya baik responnya, juga membantu saya dalam hal desain, dan mereka juga ramah juga. Kalau kita mengikuti event-event ataupun gathering sebenarnya tidak terpatok oleh jadwal apapun. Kalau misalnya kita mendapatkan invitation dari IO event Jepang, ya biasanya kita akan mengikuti event tersebut. Lalu kita mendisplay event-event tersebut, mendisplay kendaraan kita di dalam event tersebut, gitu. Kalau kita gathering biasa, kalau tidak bergabung dalam event-event, biasanya memang tidak terpatok jadwal sih. Memang kita biasa kalau ngumpul, biasanya didiskusikan di halaman Facebook kita, lalu kumpul saja seperti itu. Kalau biasanya sih yang dalam kita gathering itu, kita mendiskusikan animasi tahun-tahun baru. Seperti kita sudah mengikuti anime season 2014, sekarang sudah anime tahun baru season 2015. Biasanya kita mendiskusi karakter-karakter baru yang menurut kita bisa sebagai material yang bisa kita pasang di dalam kendaraan kita masing-masing, seperti di dalam mobil, motor ataupun sepeda. Jadi biasanya juga ada keluaran-keluaran animasi baru kita diskusikan, kita sharing-sharing juga karakter-karakternya juga dan anime-anime dan yang lain-lainnya juga. Komunitas Itasha Indonesia ini didirikan oleh founder kita sekitar 17 Desember 2012. Awalnya itu mereka bergathering hanya sekitar 7 orang, dan pada saat itu saya juga belum bergabung pada komunitas itu. Mereka sudah mengikuti event-event besar, sudah mulai dikenal oleh orang-orang dari fans-fans anime Jepang juga, dan kita pun sudah mulai berkembang sampai sekarang ini. Untuk jumlah member di komunitas kita di seluruh Indonesia sudah sekitar 180 orang. Kalau di Jakarta sendiri, di daerah Jabodetabek, mungkin sudah sekitar 30-40 orang lebih. Untuk memasang stiker Itasha ini dimulai dari proses desain terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ingin meminta jasa ilustrator, kita bisa memesan gambar yang kita mau kepada ilustrator tersebut. Range harga bisa bervariasi, tergantung dari kesepakatan antara kita dan terhadap ilustrator tersebut. Range harga bisa dari 250.000 ataupun bisa jutaan, itu tergantung, relatif. Kalau motor biasanya sih relatif tergantung motor bebek, bisa dari 300.000 sampai 500.000. Sedangkan kalau untuk bermotor fairing atau bermotor besar bisa dari range harga 500.000 sampai 1 juta rupiah atau lebih. Kalau mobil, karena mobil volumenya besar dan mediumnya juga besar juga, jadi bisa sekitar dari 500.000 ataupun bisa jutaan juga, tergantung jenis stiker yang dipilih ataupun tingkat kesulitan dari desain tersebut. Welcome back on Community. Setelah kita tadi melihat salah satu anggota dari komunitas Itasha menjelaskan tentang koleksi mobilnya,
Kali ini kita saksikan penuturan Edwin Junio sebagai humas dari komunitas ini. Oke, perkenalkan saya dengan Edwin dari komunitas Itasya Indonesia. Kita di sini lagi di Jatinegara ya, Extainment, lagi dalam acara Kopi Darat mingguan aja. Sedikit mengenai Itasya. Itasya sendiri itu berarti adalah paint mobile atau paint car, di mana dalam arti harafiahnya adalah mobil yang tersakiti. Di sini dalam arti mobil itu dengan budaya di Jepang sana, kalau lewat beberapa orang mengolok-olok mereka. Tetapi di sini kita melihat itu sebagai salah satu terobosan baru ya dalam industri modifikasi otomotif, dalam arti stiker atau pewarnaannya. Nah, di sini kita kumpul-kumpul ya, mulai dari motor, kita ada mobil, ada sepeda juga. Kita sudah berdiri selama 2 tahun, kebetulan bulan Desember tahun lalu kita baru saja berulang tahun yang kedua. Nah, sekarang lagi masuk tahun ketiga ya. Anggota kita se-Indonesia tersebar semua itu sekitar 170 sampai 180 orang sampai sejauh ini. Di mana itu berarti mereka sudah memiliki kendaraan, baik itu sepeda, ataupun motor, ataupun mobil, yang sudah dilapisi oleh grafis animasi ini. Biasanya kalau kita gathering gini, kita ada bahas untuk event-event selanjutnya yang kita di mana kita ada display ya. Nah, itu panitia dari event tertentu mereka mau komunitas kita datang, ya kita adain show car, display unit kendaraan kita. Mungkin juga cuma sekadar kumpul-kumpul aja, kita nongkrong-nongkrong, sharing ini itu. Seperti itulah kira-kira. Mayoritas ya event yang kita hadiri itu biasanya event yang berhubungan dengan Jepangan ya. Misalnya kalau seperti event cosplay. Terkadang juga kita ikut event-event otomotif ya, macam seperti tahun lalu itu ada HIN, seperti itulah. Terlahirnya sebuah komunitas pastinya punya sejarah tentunya. Bagaimanakah sejarah terbentuknya komunitas ini? Dulu jadi ada satu teman saya, dia juga merupakan founder dari komunitas ini, cuma dia berhalangan nggak bisa datang ya. Dulu saya bertemu dengan dia itu di event Jepangan di daerah Kemayoran. Pertama kali dimulai oleh dia dengan mobil ya, Itasyanya. Temanya juga Vocaloid Lily, mobilnya ada Lancer. Nah, di situ dia ngajak saya, oh demen otomotis segala macam, minat. Saya coba ikut, karena dulu saya juga lumayan demen untuk kartun-kartun seperti itu. Jadi akhirnya kita coba modifikasi dengan stikernya. Kita ke salah satu bengkel stiker terkemuka di Jakarta. Nah, setelah itu kebetulan diajak kontes sama dia. Jadi di kontes itu kita menang di mobil karena ada motor dan ada modelnya juga, cosplayernya. Seperti itu. Lantas konsep-konsep desain seperti apa yang banyak diminati oleh para anggota komunitas ini? Secara konsep ya, satu kalau dari kendaraan kita nggak terbatas sih jenis, misalnya motor ya, jenis motornya mau itu motor yang sport ya kan, atau mau motor bebek atau skuti, kita nggak masalah. Untuk tema sendiri tergantung selera ya. Ada mereka yang demennya, mereka maunya agak polos dengan karakter satu animasi aja. Ada juga yang mau full cutting stiker, mereka variasi warna block-blockingnya banyak. Nah itu biasanya biayanya lebih. Lalu kira-kira berapa range biaya untuk modifikasi sepeda, motor, dan mobil? Budget paling minim itu kalau sepeda, kalau dikerjain sendiri ya, untuk stikernya saja cukup sekitar 200 ribuan ya. Nah, kalau untuk mobil minimal itu 3,5 juta. Nah, 3,5 juta sampai nggak terbatas. Soalnya kalau kita, jadi ada 2 tipe ya, mau printing stiker atau cutting stiker. Kalau printing biasanya di angka 3,5 sampai 8 juta, tergantung lebar mobilnya. Kalau untuk cutting, itu bisa sampai 20 juta pun bisa. Nah, tergantung serumit apa bentuk cuttingnya itu nanti. Nah, seperti itu. Mendesain sebuah konsep pada kendaraan pastinya memiliki banyak varian tokoh animasi. Lalu, tokoh-tokoh apa saja yang paling banyak disukai pada komunitas ini? Karakter-karakter yang ada di sini kita ada beberapa seperti Hatsune Miku dari Vocaloid, ada juga seperti ini dari Black Rock Shooter, ini nama karakternya Insane Black Rock. Nah, ada juga sepeda-sepeda dari grup idol animasi dari Jepang. Nah, contohnya kalau Hatsune Miku seperti yang ini. Tapi nggak terbatas juga, mau misalnya Kamen Rider, demen Kamen Tokusatsu, atau demen dari misalnya Iron Man, itu pun kita boleh. Melihat cukup banyak anggota komunitas Itasya di Indonesia, sampai saat ini, berapa anggota yang tergabung? Sejauh ini perkembangan kita termasuk cukup cepat ya, dan pesat juga ya, karena bagaimanapun kita sebagai wadah se-Indonesia, dan cuma kita se-Indonesia yang ngumpulin entusias-entusias pengguna ITA gitu kan. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik, paling gampang adalah kontak kita via Facebook ya. Kita punya Facebook page
ya dengan bisa ketik Itasya Indonesia. Kalau di Twitter ada Ita Indo, Instagram juga dengan Ita Indo. Apabila tadi kita telah menyaksikan salah satu anggota Itasya yang menjelaskan tentang koleksi mobilnya, kali ini ada satu anggota lagi yang akan menjelaskan koleksi motornya dan keikutsertaan dalam komunitas ini. Oke, saya sih, saya ngikut Itasya Indonesia ini udah dari bulan Oktober tahun kemarin 2013. Saya yang memiliki konsep dari Miki Hoshi. Miki Hoshi itu dia idol dari Idol Master. Saya sengaja pilih dia soalnya konsepnya sesuai keinginan saya, di mana motor saya juga warnanya kuning. Dia juga blonde, jadinya ya seperti ini. Alasan saya memilih konsep ini, awalnya saya suka motor besar gitu. Tadinya warnanya kurang begitu nyala, saya pengen ganti konsep jadi warna kuning. Jadi ya saya cari idola tokoh anim dengan warna rambut yang blonde atau kuning. Jadi ya konsepnya ya kurang lebih ya jadi seperti ini, agak-agak gimana ya, kalau aku bilang sih agak-agak hot juga. Kalau biaya relatif ya, tergantung di mana tempat kita pemasangan. Terus sama ditambah lagi kita desainnya sama siapa gitu. Ini kebetulan saya dibantuin sama teman, jadi tinggal saya serahkan ke dia. Kurang lebih sih 1-2 juta, itu worth it lah. Prosesnya tinggal kita kontak teman-teman dari Itasya, sudah banyak page-nya, tinggal cari aja di sosial media gitu, Itasya Indonesia. Nanti dari situ tinggal kontak langsung, nanti ada adminnya yang langsung bales, nanti diarahkan. Kalau proses pembuatannya kurang lebih seminggu juga udah jadi gitu. Kalau proses pemasangan ya, tapi kalau untuk desain memang itu yang lama, bisa makan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Community. Setelah tadi kita melihat beberapa koleksi dari anggota Itasya yang perlihatkan koleksi mereka. Saat ini, Edwin Juno akan memandu kita memperlihatkan koleksi tokoh figur yang dikoleksi dari beberapa anggotanya. Oke teman-teman community, kembali lagi sama saya Edwin. Sekarang tadi kita dari bawah ya, dia kembali lagi Jatinegara. Sekarang kita naik ke atas, kita lagi di Made Cafe by The Pasta oleh dari Jatinegaranya. Tadi kita udah ngomong-ngomong tentang stiker ya, baik di mobil kendaraan kita atau motor. Sekarang kita mau cerita-cerita sama teman-teman kita, di mana beberapa dari mereka ada yang bawa figur. Kita mau wawancara satu catanya. Ayo kita lihat yuk. Sorry Missy, iya halo. Kita mau wawancara dikit nih ya. Kenalin, namanya dengan siapa? Dasa. Oke, Dasa, ini bawa apa ini? Kalau sekarang bawa Evangelion tapi yang versi racing. Oke. Ini kalau ini punya teman-teman, ada Miku, ada Dolphin Miku, ada ini punya Irfan, dia koleksinya Life, sama punya Irfan juga Life. Kalau ini dari Lisara, kalau yang lain ada di sebelah sana beda lagi. Lumayan banyak juga ya Om ya. Kalau boleh nanya nih Om ya, kenapa milih Evangelion Om? Karena dari pas pertama kali baca manga sama animenya, ceritanya seru, lebih berbobot, lebih bagus. Jadi akhirnya suka filmnya dan suka karakternya ya gitu. Oh gitu ya. Jadi ceritanya agak misterius, seru-seru juga gitu ya Om ya. Kalau boleh tahu nih Om nih, kira-kira kalau kayak gini tuh harga berapaan sih Om? Kalau harga salah satunya kalau yang ini kisaran 500 ribuan satu. 500 ribuan ya. Oh, lumayan juga ya. Udah lama Om main ini? Udah berapa lama? Udah kurang lebih 10 tahun ya. Luar biasa Om ya. Oke, thank you banget Om buat waktunya Om ya. Kita ke teman kita yang satu lagi ya. Halo, sorry. Iya. Boleh perkenalin namanya dengan siapa? Oh iya, saya dengan Irfan Dafirwan. Irfan ini figur ya namanya ya?
Iya, boleh dijelasin ini figur tokohnya siapa, dari anime apa? Ya, coba. Ya, ini figur ini berasal dari karakter Kosaka Honoka dari anime Love Live. Jadi Love Live itu animenya tentang sebuah member-member dari School Idol, jadi anime School Idol sih. School Idol. Oke. Kalau boleh tahu nih Van nih, udah berapa lama main figur seperti ini? Masih baru sih, saya sih paling baru sekitar setahunan lah Pak. Oh, baru setahun, lumayan ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, untuk koleksi seperti ini sudah menghabiskan kocek berapa nih kira-kira? Kalau biaya sih, saya juga kadang kalau beli kadang nggak mikir juga ya tadi berapa ya. Mungkin ini udah sekitar 1 juta ke atas lah, udah 1 juta ke atas sih. Lumayan juga ya untuk barang-barang koleksi ya. Iya. Oh, ini keren-keren sih ya. Kedepannya bakal nambah lagi nggak nih koleksinya nih? Kalau misalnya ada duit mungkin nambah lagi sih kayaknya. Makin banyak ya, amin deh, saya doain ya. Oke, itu tadi dari teman kita Irfan Arifirwan. Nah, sekarang kita mau coba teman kita satu lagi, coba kita ke sana yuk. Halo teman-teman, ya. Kalau kita mau wawancara dikit ya, ya coba perkenalin aja. Kamu, sorry, dengan namanya siapa? Gua Bobby. Oke, Bobby. Ini figurnya banyak banget nih Bob nih. Coba yang punya Bobby yang mana nih? Punya gue yang ini. Gitu. Coba boleh dijelasin dulu ini karakternya apa, dari animasi apa, kenapa suka sama karakternya? Ini dari namanya Kriska dari anime Move Love Global Eclipse. Ya, gue suka sama karakter ini soalnya gimana ya, sifatnya kayak cakep, terus sifatnya itu kayak malu-malu gimana gitu, kayak sundere, iya. Oke, Bob, jadi di samping Itasha, Bobby juga ada main figur seperti ini. Kalau boleh tahu nih Bob ya, udah berapa lama main figur seperti ini Bob? Saya main ini udah 5 tahunan. 5 tahunan. Lumayan juga ya. Kedepannya ada rencana nambah lagi nggak nih? Pasti. Iya. Oke. Semoga ya. Ternyata nggak sedikit juga ya yang demen beginian ya. Oke deh. Ya, kira-kira itu tadi dari teman-teman kita. Istilah otaku mulai dikenal di luar Jepang untuk menyebut penggemar berat subkultur asal Jepang seperti anime dan manga. Bahkan ada orang yang menyebut dirinya sebagai otaku. Intinya, untuk saat ini, istilah otaku identik dengan penggemar anime, manga, dan cenderung mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ciri-ciri yang mencolok dari seorang otaku diantaranya adalah mengkoleksi figur dari tokoh-tokoh anime atau manga favoritnya, mengikuti cosplay, dan memiliki koleksi merchandise anime atau manga yang relatif banyak, seperti pada beberapa anggota komunitas Itasha ini. Memiliki koleksi-koleksi seperti ini, soalnya dari kami kan mungkin kalau misalkan dari nonton anime begini, mungkin dari nonton anime kita pun juga ada rasa pengen mau gitu loh, punya barang-barang yang dari anime itu dibikin ke dalam figurnya gitu. Contohnya aja salah satunya yang kayak gini. Ini kan artis masa depan, kalau misalkan orang-orang bilang ini artis dari anime sendiri yang nomor 1 gitu di dunia, dari Jepang sendiri. Saya demen juga sehingga saya sampai beli gini gitu Dolphy-nya. Dan mungkin ada juga dari komunitas ini, kayak ini salah satunya. Kalau mau coba ditanya gitu. Boleh tahu ini siapa ya? Namanya Cecilia Alcott dari Infinite Stratos dia. Kenapa demen figur kayak gini? Karena saya tuh suka sesosok orang tapi berfigur armor tapi bisa terbang kemana-mana gitu, itu impian banget. Jika melihat dari beberapa koleksi mereka, pastinya untuk mengkoleksi barang-barang seperti itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lantas, berapakah kisaran harga untuk satu tokoh figur? Kalau misalkan dari saya sendiri, mungkin ini ada Dolphy. Nah, Dolphy ini kan boneka gitu kayak Barbie kan, tapi ini tuh bagus juga. Dia itu ada bajunya segala macam. Ini aja saya ngabisin sekitar 18 juta untuk satu boneka ini. Gitu. Mungkin ada yang lain juga, mungkin seperti ini contohnya seharga 1 juta gitu. Kalau misalkan yang dari paling murah, dari murah mungkin ada yang Nendo Petit ini
Nendo Petit ini kisaran harga ratusan ribu ya, tidak nyampe 500 ribu. Ada juga lanjut ke yang kesini sampai 1 juta. Kesini ada yang sampai 2 juta dan ini mungkin yang paling mahal sampai 18 juta puluhan. Ya viewers, itulah liputan community pada episode kali ini. Semoga liputan tadi bermanfaat bagi viewers di rumah ya. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan komunitas yang lainnya. Bye-bye.